Setuju? Saya ambil contoh. Tidak membunuh. Saya hari ini adalah seorang vegetarian. Saya seorang vegetarian 12 tahun. Saya dilahirkan di keluarga yang banyak koki. Ayah saya adalah seorang koki yang luar biasa. Dia masak sapi, wah luar biasa. Ya, kakak saya semua pemasak koki yang bagus. Hanya saya yang makan yang hebat. Saya tak bisa masak, yang lain semua bisa masak. Kakak, adik semua tahu. Makanan semua luar biasa. Saya paling senang makan daging. Terus satu hari saya mulai pelajari Dhamma. Saya tahu kita harus menghindari memana apa? Berusaha bersungguh-sungguh, perlahan-perlahan untuk apa? Menghindari pembunuhan. Betul? Maka saya beritahu di saya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya tidak akan makan daging yang 4 kaki. Maka hilanglah sapi, kambing yang kan 4 kaki ya. Ya. Lepas itu saya perlahan sekarang 2 kaki itu tidak makan. Maka ayam saya pun tak makan, bebek tak makan. Akhirnya tahap saya terakhir adalah makan seafood saja. Oke? Tidak seperti saya pergi ke Manado. Teman saya bilang orang Manado luar biasa. Atas semua makan, kecuali pesawat. Lautan semua makan, kecuali kapal selam. Betul? Ya, saya tidak. Akhirnya apa? Seafood saya pelan-pelan buang. Maka sempurna dengan tahun 2000 saya bertekad saya mau jadi vegetarian. Maka 2000 tanggal lahir saya ulang tahun, saya buat keputusan saya jadi vegetarian. Mulai hari itulah saya ya menjadi vegetarian bertahap. Bapak sekalian, akhirnya capai. Jangan takut orang, jangan ikut Buddhis. Kenapa? Cace loh. Ada daging loh, kamu sudah mati kan? Takutnya. Oh, jangan. Akhirnya apa? Kamu tak berani menjadi Buddhis. Ya, ingat, Buddhis tidak mengatakan kamu tak bisa makan daging, tidak. Tapi beransur-ansur melatih diri kita. Setuju? Akhirnya bisa. Akhirnya Anda akan tahu apa? Maka tanya saya biasanya orang cace ya, harus sudah tua, harus cace. Anak-anak muda sekarang sudah cace. Saya beritahu saya pernah makan, sekarang tak makan, apa rugi saya? Betul? Saya pernah makan daging, sekarang tak makan, apa rugi saya? Saya tak rugi apa? Saya banyak teman, bayi di perut ibu dia sudah cace, keluar cace, sihat semua. Saya seorang teman, dia di Surabaya, kucingnya, ya, cace juga. Gemuk. Luar biasa loh. Saya tahu lihat satu film dari Korea, ada kucing yang begitu luar biasa, ya, betul lah? Luar biasa. Lihat, kucing juga cace, apalagi kita ya. So, belajar apa? Belajar untuk pelan-pelan ikut Pancasila kita. Bahwa tadi, Mister Lo, kamu seorang bisnis, haruslah orang bisnis mau sukses, harus orang apa? Menemani supplier minum, menemani supplier ya happy, menemani supplier ke night club, ya gila-gilaan, ya. Ada yang terpaksa makan ekstasi, kan lebih baik. Semenjak saya belajar Dhamma, saya tak pernah temani supplier saya ke night club. Supplier datang, dia tahu saya Buddhis, dia tahu saya vegetarian, tapi tahu dia, ya mau entertain, no problem. Kadang-kadang dengan director saya satu meja, dia bisa makan daging, terserah, no problem. Saya tetap cace. Kalau teman saya datang, dia tahu, wah ini jarang temu sekali makan cace, no problem. Kenapa? Dia sepanjang tahun makan daging. Ketemu saya 1-2 kali makan cace, dia bagus, betul tak? Dia tak makan, tak ada masalah. Saya ada banyak teman-teman mitra saya cace juga, ya. Maka saya ke luar negeri, sampai ke Afrika, ke Eropa Timur, tetap ada 2 meja orang makan cace. Tak ada alasan saya pergi Afrika, ke Turki, tetap makan daging, tak ada. Tetap makan vegetarian. Tahu tak? Memang pilihan dia kurang lah. Kadang-kadang pergi ke alam susah pilihan. Itu saja ya. Ya ada pilihan, tapi tetap kita bisa laksanakan. Oke? So tak semestinya harus kita melakukan hal yang orang lain lakukan. Setuju tak?
perlahan-perlahan. Nah, dulu saya pun bukan orang yang suka makan minum apa wine ataupun arak. Tetapi di bisnes kita entertain sedikit sahaja, pelan-pelan kurang, pelan-pelan mulai tidak. Faham tak? Beransur-ansur. Jangan langsung masuk Buddhism. Wah, 5 yang tak lakukan itu bukan Buddhis, itu salah. Itulah sebab mulakan ini akan membantu kita menjadi orang baik. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Kalau anak anda melakukan Pancasila, apakah dia akan jadi anak yang lebih baik? Pasti tidak. Kalau suami anda melakukan Pancasila Buddhis, apakah dia akan jadi suami yang lebih baik? Pasti. Kalau istri kamu, seorang istri yang melakukan Pancasila Buddhis ini, apakah dia jadi lebih baik? Tidak pasti. Bukankah ini sesuatu yang sangat universal? Bukankah ini akan membentuk seseorang pribadi menjadi orang yang lebih penuh kasih sayang, cinta kasih, lebih peduli orang lain, lebih care, lebih bisa bijaksana, bisa korbankan sesuatu untuk kepentingan long term? Setuju? Maka ini sangat luar biasa. Kelihatan simple, tapi kesan dia sangat luar biasa sekali. Manfaat daripada pelaksanaan Pancasila Buddhis menyebabkan seseorang memiliki banyak harta kekayaan. Saya sangat beruntung. Sewaktu saya mulai belajar bisnes, guru saya, yaitu atasan saya, seorang Buddhis. Langsung saya bisa belajar dari orang yang paling dekat. Saya belajar bagaimana beliau menjalani kehidupannya cara Buddhis, jalankan bisnes secara Buddhis. Itulah keuntungan saya. Oke? Beliau sekarang sudah pensiun di Amerika. Ya, Anda jadi seorang sukarelawan melayani umat di sana. Oke, melepaskan semua kekayaannya. Ya. 2, mendatangkan nama baik. Setuju? Anda adalah orang yang bisa percaya, mempunyai keluarga yang bahagia, dihormati oleh anak-anak Anda, jiran tetangga, rekan sekerja, dan komunitas. Pasti, kenapa? Karena Anda adalah orang yang baik. Betul? Orang yang jujur, orang yang pedulikan kepentingan orang lain, dan menimbulkan percaya diri dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. Setelah Anda menjalankan Pancasila, Anda tahu bahawa Anda sedang menuju menjadi seorang yang baik. Walaupun Anda belum berprestasi, tapi kamu tetap menjadi seorang yang luar biasa di depan orang yang kaya raya. Banyak orang sangat minder, ini orang kaya raya, oh ini jutawan, ini miliarder. Kenapa Anda harus kecil? Buddha mengatakan semua orang mempunyai sifat kebudayaan yang sama, betul? Dengan kata lain apa? We are the same. Kita semua sama. Kita mempunyai bibit yang sama. Kalau kita kembangkan, kita akan sehebat mereka juga. Setuju? Maka jangan pandang rendah diri Anda, karena Anda adalah bibit Buddha yang mempunyai kesempatan yang sama dengan orang lain. Satu hari bisa jadi Buddha. Lagi, memberikan ketenangan saat menghadapi kematian. Kalau Anda sudah paham tentang ajaran Dhamma, Anda akan lebih tenang. Kenapa? Karena kamu tahu kematian bukan kematian. Kematian adalah hidup kembali. Betul? Kita hanya tukar casing saja. Ini casing Enduho. Lebih baik mungkin jadi dewa. Ya. Kalau tidak, tukar satu. Jadi satu lagi. Nama yang lain, Jack Ho. Ya, betul? Satu tu hanya tukar packaging saja. Ya, kita tak akan mati. Kita hanya hidup kembali lagi di bentuk yang berbeda sahaja. Oke? Dan setelah meninggal dunia, kita akan terlahir. Kalau lebih baik ya, kita akan lahir di alam surga, menjadilah dewa dewi ya. Tuhan sekalian, saya akan sentuh sekali lagi karakter. Apabila kita cerita karakter, sebenarnya ada 2 poin yang penting yang kita harus ingat. Pertama, integritas. Integriti. Seseorang itu dikatakan dia adalah berkarakter, ada seseorang yang jujur dan bisa dipercaya. Setuju? Meliputi kejujuran, kemampuan beradaptasi, kelelahan hati dan keberanian. Itulah namakan integritas. Oke? Yang kedua, intensi Anda, motif Anda seperti lahan, batang pohon itu. Intensi Anda melakukan sesuatu, niat Anda melakukan sesuatu, mencerminkan sistem belief yang Anda miliki selama ini, mencerminkan motif yang ada Anda dalam sebalik pikiran kita, niat kita,
intensi kita. Itu juga sebahagian dari karakter. Kalau kita memberi niat yang bagus, maka kita akan melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena niat itu menentukan apa? Menentukan rencana Anda, menentukan apa yang Anda akan lakukan kemudian. Oke? Dengan kata lain, apabila karakter kita lebih kuat, lebih kokoh, lahan akar kita akan lebih besar, lebih solid, batang dia akan meninggi. Oke? Maka Bapak sekalian, dia akan lebih tahan lama. Sesudah itu, dia akan mulai bercabang. Setuju? Dia akan bercabang-cabang, nah mulai berlaut, nah mulai berbuah bagi yang bisa berbuah. Itu dinamakan apa? Bahagian yang kedua ini kita namakan kompetensi. Seorang yang mau sukses di hidupnya, mau jadi seorang pengusaha, bukan hanya karakter saja. Karakter tidak cukup. Kita perlu apa? Kompetensi. Setuju? Yaitu kemampuan Anda harus ditingkatkan. Bukan setiap hari saya berdoa di depan Buddha, maka saya akan jadi kaya raya. Betul? Tidak mungkin. Kita harus apa? Mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu, action, lalu bisa membawa hasil. Oke? So di sini saya katakan kapabilitas Anda sebagai seorang individu, sebagai seorang pengusaha khususnya, Anda harus ditingkatkan. Anda harus memahami task ini. Yang pertama, talent, kekuatan Anda. Bapak sekalian, kita dilahirkan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Setuju? Ada orang pandai panjat pohon, ada yang pandai jahit, ada yang pandai masak, ada yang pandai rendang dan sebagainya. Memberi kekuatan masing-masing. Maka seperti seorang pengusaha, kalau Anda mau lakukan, jangan ikut-ikutan. Orang buka kopi tiam, kamu tetap buka kopi tiam. Tapi kamu tak tahu apa itu kopi. Apa maksud saya? Orang buka restoran, kamu suka ikut-ikutan. Sedangkan dia senang masak, Anda benci masak. Tahu tak? Apabila Anda tak ketemu passion Anda di bisnis Anda tak akan berhasil. Kenapa? Karena setiap bisnis akan melalui satu ujian yang penting waktu itu. Apakah kamu give up atau teruskan? Itu akan menentukan sukses atau gagalnya bisnis itu. Kalau saudara mempunyai passion, dia akan terus berjuang. Karena saya tahu dia di sinilah hidupnya, the way of my life. Dia akan teruskan perjuangan dia. So Anda harus tahu kamu punya kekuatan di mana. Paham tak? Semua bisnis bisa berhasil. Hang cu zuang yan. Setiap profesi akan melahirkan pahlawannya, akan melahirkan orang yang sukses. Setuju? Orang yang kumpul sampah saja bisa jadi kaya raya. Betul? Kenapa? Kalian nanti tahu olahkan dia. Oke? Jual air minum saja. Contoh aqua, ya, bisa kaya raya. Bayangkan, ya, semua yang dilakukan dengan baik, dia pasti akan berhasil. Attitude, sikap Anda. Sikap itu menentukan cara pandang Anda terhadap apa yang terjadi di sekeliling Anda. Kita harus selalu positif melihat orang lain, melihat dunia ini. Maka Bapak sekalian, setiap kejadian yang terjadi di hidup Anda adalah sesuatu pembelajaran untuk kita bersama. Setuju? Hari ini hujan bagus tak? Saya terbangun pagi-pagi jam 5 sampai hujan. Wah, saya bilang bagus. Kenapa? Karena hujan biarkan kita lebih sejuk, dingin. Ya? Orang yang datang dan orang yang berkomitmen. Yang tak datang itu tak perlu lah. Betul tak? Ya, kita perlu orang yang datang atau mau peduli orang yang tak datang? Orang yang datang. Tapi tetap saya berdoa, ya, supaya Buddha blessing kita. Tapi hari ini luar biasa, walaupun hujan, walaupun ada banjir, tetap hadir begitu banyak orang. Tepukan luar biasa untuk Anda. Sikap mental sangat penting, Bapak sekalian. So kita harus lihat sesuatu yang positif. Di mana ada krisis, di situ ada kesempatan. 14 tahun dahulu saya datang ke Indonesia untuk memulai bisnis saya di Indonesia. Waktu itu barusan Krismon. Banyak teman saya beritahu saya, wah begitu ya, liputan kamu mau pergi. Ibu saya tak mau saya datang. Saya datang ke sini, saya beritahu dia tidak, saya tak datang ke Indonesia, saya pergi ke Thailand. Supaya dia tidak takut. Kenapa? Buka koran, wah semua kerusuhan, demo sini, demo sana, bom sini, bom sana. Tapi saya membaca satu kesempatan. Di mana ada krisis, di situ ada kesempatan. Maka 14 tahun kemudian hari ini, ya, saya telah agak berhasil ya. Di Malaysia teman saya baru datang. Sudah lambat 14 tahun. Setuju? Ya, sikap Anda melihat positif, semua positif. Apabila kita
PR positif kita kurang apa? Kurang mengeluh, komplain. Apabila anda selalu melihat negatif, kamu akan komplain. Pagi-pagi sudah bangun, jam 6, mau kerja lagi. Sudah mulai negatif, macam lagi, negatif lagi. Akhirnya datang ke kantor sudah apa? Capek sekali. Kalau anda bangun pagi, tarik nafas, luar biasa. One more day for me. Terima kasih kepada Buddha. Kenapa? Banyak teman-teman kita malam ini tidur, besok belum pasti bangun pagi. Setuju? Setuju? Kita bersyukur, kita masih bisa hidup. Luar biasa. Saya ada banyak teman sihat, check out setiap tahun. Tiba-tiba hari itu pergi saja. Kenapa? Tak tahu kenapa. Ya. Hidup ini sangat singkat. Setuju? Maka lihat positif. Lihat positif, anda lihat, wah istri kamu luar biasa. Jangan lihat negatif dia. Lihat positif. Dia pandai masak, dia pandai melayani anak, dia pandai melayani orang tua, luar biasa. Lihat anak kamu, wah luar biasa. Lihat semua orang positif. Hidup kamu akan lebih berwarna-warni. Kamu bisa menggunakan karyawan dengan baik kalau anda melihat positifnya, bukan lihat negatifnya. Betul? Ketiga, skill. Anda perlu ada skill menjalankan apa-apa bisnis. Ingat, satu bisnis dengan bisnis yang lain mempunyai kunci sukses yang berbeda. Apa maksud saya? Kita selalu melihat bisnis ini dari luar. Wah, kafe ini bagus kafe. Kalau saya ada uang, saya akan buka kafe. Kamu lihat dari luar sahaja. Kamu tidak masuk ke dalam. Kamu tidak tahu untuk kafe yang sukses, kamu harus pegang kunci dia apa. Paham tak? Setiap bisnis kalau kamu tak pegang kunci dia, kamu akan gagal. Pasti gagal, karena kamu tak tahu kenapa dia bisa berhasil. Ya, setiap profesi, setiap bisnis mempunyai kunci yang berbeda. Oke, jangan ikut-ikutan. Atau orang buka, wah bisnis dia besar-besaran, 3 lantai, 3 ruko, luar biasa. Kamu hitung-hitung, tak mungkin dia bisa survive, tak mungkin dia bisa hidup dengan omset begini. Tapi dia buka besar-besar. Kenapa? Karena dia cuci uang. Apa maksud saya? Dia mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau anda ikut-ikutan, kamu bunuh diri. Apa maksud saya? Anda harus tahu skill dia di mana. Oke? Maka selalu mendekati dengan tempat yang di bidangnya. Dia akan beritahu kamu kuncinya. Orang yang di bidangnya baru tahu kunci dia di mana. Orang di luar tak mungkin tahu. Oke? Lagi, knowledge, pengetahuan Anda tentang bisnis ini. Bapak sekalian, 20 tahun ini, gara-gara globalisasi, gara-gara digital, gara-gara pembuatan handphone, internet yang betul canggih, telah mengubah pola hidup kita. Setuju? Ya, dahulu kita tulis surat, sekarang Anda tulis surat tak? Tidak, maka postman akan menjadi pengangguran. Benar? Kali ini kita semua pakai apa? HP, internet semua. Tak perlu pakai kertas lagi. Mau apa-apa langsung. Saya masih ingat 20 tahun dahulu kalau saya mau datang ke sini, saya tak tahu jalan, susah. Susah kan? Sekarang no problem. Hanya pakai handphone dah. Mutar kiri, kanan, kiri, akhirnya tiba. Dahulu tak ada handphone, mau datang lagi katakan Kelapa Gading ke sini, kamu akan sesat jalan. Kenapa? Karena kamu tak ada handphone untuk menghubungi orang di tempat di sini, betul? Tapi hari ini tak ada alasan lagi. So hari ini Anda harus mempelajari, meningkatkan pengetahuan Anda tentang ilmu Anda. Suatu kecil ayah saya buka kopi dia. Hari ini tetap jual kopi, tapi Starbucks. Old Town. Betul? Kopi tiap yang tradisional mulai mengalami tantangan yang besar. Hari ini kamu pakai toko apa? Ecelan ataupun toko luncit, ya. Di satu perumahan sekarang ada Carrefour. Betul? Ada yang besar-besar. Apa jadi? Tantangan besar. Orang lebih mau nyaman. Orang Indonesia hari ini Minggu Sabtu mereka suka makan di luar. Betul? Minggu Sabtu mereka mau jalan-jalan window shopping. Walaupun kelihatan baju itu tak beli, tapi dia enak lihat. Ya, baju bagus. Ya, tak beli tak apa, tapi melihat juga menikmati. Betul? Nah, start. Anda harus ada start Anda untuk mendekati supplier Anda, konsumen Anda, mitra usaha Anda. Oke, Anda harus tahu bahwa personality banyak. Ada yang sanguine, ada yang melankolis, ada yang pragmatik. So, cara dia berbeda-beda.
tahu cara bagaimana mendekati individu supaya hubungan kita lebih baik, koneksi itu ada, baru bisa menjadi seorang pemimpin, manajer yang lebih luar biasa. Bapak sekalian, setelah itulah maka satu lagi yang paling penting adalah pohon itu baru bisa berbuah. Ada yang buah itu hanya 1 tahun sekali sahaja. Ada yang berbuah setiap tahun ada. Ada orang berbisnis, mereka hanya sukses seketika. Tapi tahun ke depan belum pasti lagi. Ada yang bisa tahan puluhan bahkan ratusan tahun. Setuju? Kenapa? Karena ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh akarnya yang kuat, batangnya yang sehat, lanting-lantingnya yang kokoh. Maka apabila ada topan datang, apabila ada tsunami datang, dia bisa tahan. Banyak orang beliau menjaga kehidupan mereka tidak back to the basic. Mereka mau magic. Semua kosmetik, semua camouflage, semua membuat dekorasi kelihatan bagus. Contoh yang bangunan ini, kalau tidak memberi fondasi yang baik, kita dekorasi kelihatan sangat mewah sekali, kelihatan bagus. Tapi satu angin yang kuat akan membuatnya runtuh. Betul? Berapa banyak orang mereka sukses hanya seketika, hilang. 2-3 tahun hilang karena tidak mempunyai karakter yang bagus. Betapa besar bisnis Anda tergantung berapa hebatnya karakter Anda. Setuju? Karakter. Dengan ada karakter dengan kompetensi akan terbentuk 4 tipe manusia. Ada sekolahnya manusia termasuk karyawan Anda. Ya, karakter bagus, kompetensi dia bagus, betul? Orang ini dinamakan first class. First class. Karakter bagus, kompetensi bagus, first class. Saya sangat beruntung. Saya di Indonesia mulai dari 1 orang asing. Saya tak ada karyawan orang Malaysia, tidak. 500 lebih staff semua orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, tak ada asing. Hanya saya yang asing saja. Saya bisa membangun, saya punya director semisi visi dengan saya. Saya punya second line manager, senior manager semisi visi dengan saya. Sekarang saya sangat merasa beruntung. Saya sangat hoki dibelikan staff-staff yang berkualitas, yang mempunyai 2C yang luar biasa, karakternya bagus, kompetensi bagus. Itu adalah first class manusia, betul? Yang kedua apa?